Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yang mana anggota kami terdiri atas Andrianto dengan BP 2010-273003, Fahyu Audriana BP 2010-273002, Anissa Permatasari BP 2010-273004, Lucy Rahmayani BP 2010-272005, Atika BP 2010-253006. Yang mana presentasi kami yaitu mengenai Pancasila sebagai solusi problem bangsa di bidang politik. Pancasila sebagai pemersatu. Pancasila sebagai dasar negara yang dijadikan pemersatu yang menyatukan seluruh suku, bangsa, budaya, dan agama, sehingga Pancasila dijadikan tonggak dasar bagi negara Indonesia. Pancasila yang lebih kita kenal sebagai ideologi dan dasar negara, di mana di dalam butir-butir Pancasila terdapat nilai-nilai yang sangat penting bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Namun, nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dinilai belum diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga, di era reformasi ini masih banyak rakyat Indonesia yang belum dapat merasakan makna Pancasila yang sebenarnya, yaitu menjunjung tinggi rasa keadilan, persatuan, kesatuan, dan mensejahterakan rakyat. Lalu yang kedua ada Pancasila sebagai jalan keluar dalam menuntaskan permasalahan bangsa dan negara. Pancasila terdapat nilai-nilai dan makna-makna yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, secara garis besar mengandung makna bahwa negara melindungi setiap pemeluk agama-agama yang diakui di Indonesia untuk menjalankan ibadahnya sesuai dengan ajaran agamanya. Pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung makna bahwa setiap warga negara mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum, karena Indonesia berdasarkan atas negara hukum, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, persamaan kewajiban antara sesama manusia, menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan. Lalu ada sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Mengandung makna bahwa seluruh penduduk yang mendiami seluruh pulau yang ada di Indonesia ini merupakan saudara tanpa pernah membedakan suku, agama, ras, bahkan adat istiadat atau kebudayaan. Sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mengandung maksud bahwa setiap pengambilan keputusan hendaknya dilakukan dengan jalan musyawarah untuk mufakat, bukan hanya mementingkan segelintir golongan saja yang pada akhirnya hanya akan menimbulkan anarkisme. Sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengandung makna bahwa setiap penduduk Indonesia berhak mendapatkan kehidupan yang layak sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dalam setiap lini kehidupan. Mengandung arti bersikap adil terhadap sesama, menghormati dan menghargai hak-hak orang lain, kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat. Lalu di sini juga ada peran Pancasila sebagai solusi problem bangsa. Satu, kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah utama yang melanda Indonesia. Hampir di setiap sudut ditemukan pemukiman kumuh. Ada sekitar 30 juta rakyat Indonesia yang hidup sangat miskin. Lalu yang kedua ada korupsi. Korupsi sangat merugikan negara. Mereka adalah pencuri berdasi yang mengambil bukan haknya, melainkan hak rakyat, dan pencurian uang itu tidak berjumlah sedikit, miliaran bahkan triliunan. Ketiga ada penegakan hukum yang lemah. Negara Indonesia adalah negara hukum, tapi kenapa hanya rakyat kecil yang dihukum? Penyebabnya karena hukum di Indonesia masih dipermainkan. Orang kaya masih bisa terbebas dari jeratan hukum. Jangan dulu melihat kasus-kasus hukum yang besar, kita masih bisa melihat di sekitar kita. Lalu ada yang keempat, kualitas pendidikan yang rendah.
Sistem pendidikan di Indonesia bisa dikatakan sangat buruk. Biaya sekolah yang semakin mahal tidak sebanding dengan hasil yang didapatkan. Memang siswa selalu lulus dengan nilai yang sangat baik, tetapi angka tersebut hanya di atas kertas. Buktinya, kualitas penduduk Indonesia masih sangat rendah dibandingkan negara lain. Tak heran kita selalu mendatangkan tenaga ahli dari luar negeri, sementara kita selalu mengirim tenaga kerja ke luar negeri sebagai buruh atau pembantu. Kualitas pendidikan di negara Indonesia memang tergolong rendah. Hal ini disebabkan tingkat kepedulian yang lemah antara sesama masyarakat di Indonesia. Lalu ada yang kelima, pengelolaan sumber daya alam yang buruk. Sampai sekarang kita tidak bisa mencapai swasembada beras, padahal Indonesia adalah negara agraris yang sangat luas. Namun karena kesejahteraan petani tidak pernah diperhatikan, banyak dari mereka yang menjual lahan pertaniannya dan dialihfungsikan menjadi perumahan. Yang keenam ada kasus SARA, suku, agama, ras, yang merajalela di Indonesia. Indonesia adalah negara yang memiliki suku bangsa dan agama yang beragam. Di sekitar kita mungkin kehidupan antara umat beragama sudah rukun, tetapi di beberapa tempat masih saja ada kasus yang menyangkut SARA, seperti meminta seorang pemimpin untuk turun hanya karena agamanya tidak sama dengan agama mayoritas, perusakan tempat ibadah, terorisme, pertikaian antar suku, dan saling ejek antar agama di dunia maya. Lalu yang ketujuh, kesenjangan sosial. Ini sudah biasa terjadi di negara kita, di mana orang kaya akan tetap kaya sampai 7 turunan, sedangkan orang miskin tetaplah miskin walau sekeras apapun dia bekerja. 8. Kemacetan. Di beberapa kota besar di Indonesia, kemacetan sudah menjadi hal yang lumrah. Kemacetan disebabkan oleh penggunaan kendaraan bermotor yang meningkat dan banyak orang yang lebih memilih menggunakan kendaraan bermotor ketimbang bersepeda, walaupun jarak tempuhnya cukup dekat. Lalu ada yang ke-9, pengangguran. Angka pengangguran di Indonesia cukup tinggi, bahkan orang-orang pengangguran kebanyakan sudah sarjana. Pengangguran menjadi penyebab utama kemiskinan. Kurangnya lapangan pekerjaan menjadi salah satu penyebab terjadinya pengangguran. 10. Banyak daerah yang kurang diperhatikan. Banyak sekali terdapat daerah tertinggal di negara ini, terutama di kawasan dekat perbatasan negara bagian timur Indonesia. Pembangunan cenderung berpusat di sekitar Pulau Jawa, Sumatera, dan Bali saja. Lalu selanjutnya ada Pancasila sebagai sistem etika. Etika berasal dari bahasa Yunani ethos, yang artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat dan kebiasaan disebut dengan etimologis. Pengertian etika. Etika dalam arti luas, ilmu yang membahas kriteria baik dan buruk. Etika pada umumnya sebagai pemikiran filosofis mengenai segala sesuatu yang dianggap baik atau buruk dalam perilaku manusia. Keseluruhan perilaku manusia dengan norma dan prinsip-prinsip yang mengatur disebut moralitas atau etika. Sila pertama, mengandung dimensi moral berupa nilai spiritualitas yang mendekatkan diri manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa, ketaatan kepada nilai agama yang dianutnya. Pada sila kedua, mengandung dimensi humanus, artinya menjadi manusia yang lebih manusiawi, yaitu upaya meningkatkan kualitas kemanusiaan dalam pergaulan antar sesama. Pada sila ketiga, mengandung nilai solidaritas, rasa kebersamaan, cinta tanah air. Lalu pada sila keempat, mengandung dimensi nilai berupa sikap menghargai orang lain, mau mendengar pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Dan yang terakhir yaitu sila kelima, mengandung nilai mau peduli atas nasib orang lain, kesedihan, membantu kesulitan orang lain. Selanjutnya yaitu ada etika keutamaan Pancasila.
Di sini dibagi dengan beberapa. Yang pertama ada kebijaksanaan, melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh kehendak yang tertuju pada kebaikan serta atas dasar kesatuan akal, rasa, kehendak yang berupa kepercayaan yang bertujuan pada kenyataan mutlak atau Tuhan dengan memelihara nilai-nilai kehidupan dan nilai-nilai hidup religius. Yang kedua ada kesederhanaan, yaitu membatasi diri dalam arti tidak melampaui batas dalam hal kenikmatan. Yang ketiga ada keteguhan, yaitu membatasi diri dalam arti tidak melampaui batas dalam menghindari penderitaan. Lalu yang keempat ada keadilan, yaitu memberikan sebagai rasa wajib kepada diri sendiri dan manusia lain, serta terhadap Tuhan terkait dengan segala sesuatu yang telah menjadi haknya. Lalu ada di sini juga urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Pertama, banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, masih terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga dapat merusak semangat toleransi antar umat beragama dan meluluh lantahkan semangat persatuan dan mengancam disintegrasi bangsa. Ketiga, masih terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara. Lalu yang keempat, kesenjangan antar kelompok masyarakat kaya dan miskin masih menandai kehidupan masyarakat Indonesia. Kelima, ketidakadilan hukum yang masih mewarnai proses peradilan di Indonesia. Keenam, banyaknya orang kaya yang tidak bersedia membayar pajak dengan benar. Baiklah, hanya sekian hasil diskusi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.